persiapanku sendiri tentunya kita juga makin sering latihan bareng nyanyi. Persiapannya bukan hanya vokal aja, tapi juga fisik juga. Seperti apa? Terutama mental juga nih. Banyak orang. Baik, sebenarnya ini persiapannya kita tuh kurang lebih hampir 1,5 bulan. Karena ini butuh persiapan mental dan fisik terlebih, apalagi dalam kondisi ETN-nya masih ujian beberapa minggu belakangan. Sementara kita udah mendekati hari H, persiapan latihannya semakin banyak, persiapan fisiknya juga iya, dan semoga pagelaran nanti merupakan langkah awal di album, karena kita tahu saat ini anak-anak sudah jarang sekali mengeluarkan album, yang kebanyakan mengeluarkan single. Semoga ini menjadi motivasi buat seluruh pencinta musik anak-anak di Indonesia bahwa ETN-nya mengeluarkan album di tahun ini, dan saya rasa ini jadi sedikit langkah awal untuk kita lebih fokus lagi mengejar cita-cita sebagai seorang entertainer atau penyanyi ya. Iya. Saya sendiri gimana persiapannya Tiani sendiri? Aku udah. Untuk persiapanku sendiri tentunya kita juga makin sering latihan bareng nyanyinya, lebih sering, lesnya juga makin sering juga. Terus tentang ada dance Koreanya juga, itu aku latihan dance-nya sama fisik juga, karena tentunya untuk 10 lagu itu sangat susah, karena biasanya cuma mungkin 5-6 gitu kan, itu cuma nyanyi doang, bukan nyanyi doang, tapi kali ini lebih ada koreonya tuh lebih oke, lebih seru lah gitu kan, lebih capek intinya kalau bisa 10 lagu, jadi perlu ada latihan fisiknya gitu. Jadi aku udah latihan fisik, nyanyi sama dance-nya gitu sih. Oke, mungkin kayak gitu kalau dari awalnya ide konser dari mana sih sebenarnya? Ide konsernya? Iya, jadi kalau konser sebenarnya kita punya planning kalau buat album ini kayaknya karena ini menjadi suatu selebrasi yang bagus ya, artinya kita tahu bahwa banyak yang keluarin single, tapi kita coba untuk membuat satu album. Ini menjadi suatu effort yang bisa pecah telur lah. Dalam beberapa tahun terakhir kita nggak menemukan album lagu anak, kita buat lagu anak, maka kayaknya menjadi suatu selebrasi untuk kita jadiin sebagai sebuah mini konser yang juga bisa memberikan pengalaman baru buat ETN-nya dalam bermusik. Kenapa? Karena kan tadi juga sudah tahu bahwa dalam membuat mini konser ini effortnya juga untuk latihan akan menjadi lebih banyak lagi. Ini menjadi suatu sarana yang bagus juga untuk ETN-nya dalam berlatih dan belajar. Nanti kalau untuk venue sendiri di mana ya dan tempatnya gitu? Untuk tempat. Oh ya, jadi untuk acara pada tanggal 21 Juni 2025 itu ada di MNC Conference Hall, di mana ini juga menjadi salah satu partner kami. Ya, terima kasih karena bisa mendapat kesempatan ya untuk mendapatkan sebuah venue yang oke banget, sehingga kita bisa sudah tidak perlu ragu lah bagaimana kita melihat bahwa kesiapan tempat ini sudah menjadi sesuatu yang aman. Ya berarti tinggal hal-hal lainnya yang kita persiapkan lebih lanjut. Dalam penampilannya nanti kan udah melibatkan koreografer ya. Apakah melibatkan perancang busana juga? Boleh di-spill nggak? Nah, kelihatannya pakaiannya ETN-nya kan cakep nih, bagus. Apakah menggunakan desainer Indonesia? Ya. Untuk baju-baju ini aku juga dibantu oleh Kak Intan sama Kak Arbel dari Joy Kids ya, bacanya Joy Kids gitu. Di situ Kak Intan sama Kak Arbel juga ngebantu buat bikinin baju yang bagus, biar nanti pas tampil itu jadinya megah terus bagus banget. Dan aku juga mau ucapin terima kasih karena udah mau buatin bajuku, jadi aku bisa pakai baju-bajunya nih. Apakah setiap pergantian lagu nanti menggunakan ganti kostum yang berbeda? Nah, itu berapa kostum yang nanti akan ditampilkan? Biar semakin penasaran, yang jelas ETN-nya ganti beberapa kostum. Iya. Nah, saya juga penasaran sebenarnya nanti jadinya seperti apa. Iya. Pastikan 21 Juni kita bisa nonton ETN-nya bagaimana nih untuk bisa perform di acara 21 Juni besok ya. Ada beberapa yang sudah didesain dari Kak Intan untuk penampilan ETN-nya di 21 Juni.
Oke, koreografernya tadi? Oh, koreografernya Itu dibuat koreografernya ada berapa? sini. oh, nanti yang akan tampil ada 8 dan koreografernya ada 2, salah satunya Kak Sandrina juga. Iya. Oh, satunya lagi? Satunya lagi adalah timnya Kak Sandrina. Oke. Ini kan full album ya berarti, bukan single-single lagi. Itu total berapa lama ya? Ada setahun atau? Kita kan udah prepare lama Kak Marlan yang jawab. Kurang lebih Maret 2024 start. Jadi kalau kita rilis sampai Juni 1 tahun 3 bulan. Persiapan mulai dari situ. Atau memang dari single awal itu sudah memang dipersiapkan untuk menuju ke besok bulan Juni ini? Belum ada ya kayaknya. Ini kalau emang rencananya mungkin bisa tiba-tiba kita kepikiran gitu. Konsernya berbayar. Iya, betul. Jadi mungkin mulai dari minggu ini, yaitu mulai tepatnya tanggal 27 Juni besok, kita mulai akan bisa diakses di lock.com untuk penjualan tiketnya seperti itu. Kalau dengan Kak Farel, genrenya apa nantinya? Nah, Kak Marlon, nah ini Pak harus jawab. Kebetulan kan kita tahu sendiri kalau Pharrell tuh genrenya lebih ke dangdut dan koplo, sementara Etenia pop energy. Jadi ada suguhan spesial dari music directornya yang akan mengarrange dua genre ini dalam satu lagu. Jadi kita akan melihat ada sentuhan pop energy dan dangdut di dalam satu aransemen. Oke, nanti lagu-lagunya Etenia sebenarnya mau tetap di genre pop atau nanti multi genre? Sementara kita masih stay di genre pop aja, tidak ada perubahan. Mas, kalau untuk sampai sejauh ini vokal, kayaknya seperti apa, masih tetap terjaga kah vokalnya, dan kapan waktunya yang pas timingnya untuk istirahat supaya vokal pada saat konser itu benar-benar maksimal? Sebenarnya latihan vokal itu lebih ke melatih otot. Jadi saya merasa kalau kita malah meninggalkan latihannya, malah ototnya akan jadi kendor dan dia staminanya tidak akan stabil. Seperti apalagi menjelang konser, ada rutinitas yang harus kita lakukan, seperti misalnya latihan harus 2 hari sekali istirahat, 2 hari sekali istirahat. Itu kayaknya lebih efektif daripada kita ngejar setiap hari latihan. Dan sampai sejauh ini itu yang diterapkan? Yes, sampai sejauh ini itu yang kita coba terapkan ke Etenia, diimbangi sama latihan fisik dan latihan yang lain. Ini ya secara fisik bagaimana, terutama? Untuk fisik, kalau fisik ini aku juga udah mulai latihan, mungkin dibantu juga ada stretching, terus otot kaki, otot tangan gitulah, biar karena katanya kalau misalnya dance itu mau bagus itu pertama harus lentur, terus harus kuat juga di bagian kakinya, terus ini juga bantu aku buat latihan. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.